Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menetapkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami membiarkan Engkau makan, atau haus dan memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pertobatan. Tema renungan yang saya bawakan pada hari Minggu Paskah ini. Saudara-saudari yang terkasih, arti dosa hanya dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar aturan atau melakukan tindakan kejahatan semata. Kapan saya harus bertobat? Bagaimana caranya ketika bertobat? Dalam Injil ini, bahwa Raja menegur hambanya untuk bertobat, untuk percaya kepadanya, untuk berbuat baik sesama manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan biasanya bermula dari niat untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan dosa. Maka bertobat berarti mengubah diri dari hari-hari sebelumnya, lebih mempercayai kepada Allah, mendekatkan diri dengan Allah dan sesama. Niat untuk merubah harus terus terwujud dalam tindakan-tindakan nyata seperti berbuat baik, sopan, tidak sombong, selalu mengikuti misa setiap hari Minggu, berdoa dan mengikuti 10 perintah Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melaksanakan niat ini membutuhkan keteguhan, kehendak diri dan kesungguhan hati dengan mengikuti perintah Allah, percaya dan bawa Allah Tuhan atas diri kita.